والآباء وأمهاتهم وذرياتهم وإمامنا بنا والسلين ولكل وصحبه كل أجمعين والتابعين لهم بإحسان الدين خصوصا مؤلفة الكتاب وشرايحات الكتاب ومشايخهم ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa taqabbal rizqan tayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa ulumikum fid dharain amin. Ila an qala babu fadlis saffi. Utawi iki iku bab nerangaken keutamaane barisan. Oh ini menarik iki. Sampai hadis ke 1006. Hadis 1006. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu lan saking Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Mas'ud kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yamsahu ngusap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakibana ing pira-pira pundhake kita fi sholati ing dalam salat. Wa yaqulu lan ucap sapa wa yaqulu lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawu lurusa sapa sira kabeh. Istawu lurusa sapa sira kabeh walah tahtalifu lan aja suloyoan sapa sira kabeh. Wala takhtalifu lan aja suloyoan sapa sira kabeh. Lurus, jangan mencong-mencong, jangan fatakhtalifu mongko persuloyoan apa kulubukum pira-pira atine sira kabeh. Maka hati kalian semua akan terpecah. Liani ada ayatnya ya. Harusnya nggak ada. Kenapa? Itu lam amr itu. Lam amr maka dia akan menjazmkan. Lini. Di syarahnya di kitab yang lain nih liyalini. Kecuali gini, bisa ada yaknya dengan syarat nanti nunnya ini ada nun taukidnya. Gini bacaannya berarti liyanni ada tasdidnya, taukid berarti ada yaknya. Kalau tidak ada yaknya maka gak ada tasdidnya. Lini becik nyandingi ning ingsun
Mingkum saking sira kabeh sapa ulul ahlami pira-pira wong kang anduweni akal wanuhalan tegese akal. Sumaladina nuli pira-pira wong yalu nahum kang nyandingi sapa alladina hum ing ulul ahlam wa nuha. Sumaladina nuli pira-pira wong yaluna kang nyandingi sapa alladina hum ing alladina yang depan, alladina yalunahum. Rawahu Muslim. Ini dalam hadis ini disebutkan beberapa hukum ya. Satu, anjuran untuk meluruskan shaf, sunnah muakkadah. Jika tidak melakukan lurus, maka hukumnya khilaful aula, menyalahi hukum yang lebih utama. Imbasnya dawuhnya ulama, maka pahala jamaahnya hangus. Wala takhtalifu. Kemudian yang selanjutnya jangan sampai nggak lurus, artinya pecah-pecah, ada yang sini, ada yang situ. Takhtalifu itu ada yang sana salatnya, ada yang sana, nggak gabung, nggak lurus, nggak sebaris. Ini bahkan ada madhab yang bilang hukumnya malah haram itu, malah nggak sah salatnya. Ada yang bilang kalau iki jamaah iki, loh dia salat iki nyempil dewe, nggak ikut shaf barisan. Ada yang bilang seperti itu. Yang jelas itu menyalahi anjuran dari Rasulullah SAW. Wala takhtalifu, maka hukumnya makruh, nangis itu minimal makruh. Fatakhtalifu qulubukum. Kemudian Rasulullah SAW dawuh bahwasannya jika sampai sholatnya tidak lurus dalam barisan, maka imbasnya akan nancep ke hati sampean. Sampean akan saling berselisih. Sedesak terlalu desak, akhirnya bercerah berai. Takhtalifu qulubakum. Ndak satu jalan. Ini nanti banyak ya, dawuhnya Rasulullah SAW yang bilang gini. Sampai bahkan Rasulullah SAW habis ini sampai ngeluruskan persop. Ini sop pertama beliau, sop kedua, bahkan sampai diluruskan sampai di syuting. Iya, meluruskan. Ini habis ini. Daunnya sama, nanti yang akan terjadi fatakhtalifu qulubukum. Hati sampean akan bercerai-berai, artinya tidak satu tujuan dalam. Kemudian Rasulullah melanjutkan dawuhnya, lini minkum ulul ahlam wan nuha. Ya, sop pertama setelah saya, ya lini itu yang sanding saya atau setelah saya itu orang-orang yang ulul ahlam wan nuha, sudah baligh, sudah berakal. Artinya anak kecil itu di belakang, jangan taruh depan. Kalau umumnya sekarang anak-anak ngaji itu sama ustadznya taruh depan, supaya tak keje. Iya,
Harusnya ke belakang. Karena ini bukan guyon, ini bukan latihan ini. Salat beneran ya. Apa ya? Salatnya salat beneran ini. Duduk latihan. Ngadep Allah bener ini. Mau ngadep Allah bener nih. Makanya harusnya di belakang. Kalau dalam fikih nanti ada pembahasan ahli fikih yang harusnya ada di saf pertama. Supaya apa? Supaya nanti mengingatkan imam kalau ada kesalahan. Atau seandainya imam batal, dia bisa langsung menjadi ganti imam, langsung maju. Kalau seandainya batal, jadi imam. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang setelahnya. Siapa itu? Kata ulama, ya yang enggak belakang. Artinya yang belum gedap akalnya. Siapa? Anak kecil. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah itu, yaitu apa? Shaf perempuan. Kalau di masjid itu ada perempuan yang jamaah, maka shafnya di belakang, bukan campur. Ya boleh campur. Ini terjadi loh. Di mana? Di Amerika. Baru ini iya benar. Melok Jumatan, softnya campur perempuan. Seperti Mbak Isa, Marzuki, campur. Paham gak? Itu hukumnya gimana? Salatnya tetap sah. Kalau kita mau ngomong hukum ya, hukum fikih, salatnya sah. Cuma gimana masalah? Ya banyak itu masalahnya. Masalah fitnah. Maka kalau akan terjadi fitnah akan haram. Minimal makruh. Minimal makruh kalau nggak ada. Paham? Yang fatal nanti kalau imamnya perempuan. Ada. Ya ada juga di Amerika itu. Islam liberal. Imamnya Amerika apa? Perempuan, khotibnya perempuan. Sing dadi makmum laki-laki perempuan. Ada. Ya jelas batal makmum sama perempuan, jelas batal. Rawahu Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, lan saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Sayyidina Anas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu lurusono sapa sira kabeh sufu vakum ing pira-pira safe sira kabeh. Fa inna taswiyatas sufuf krana setuhune luruse pira-pira saf iku min tamamis shalah, setengah saking sampurnane salat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari lan ing dalam riwayat Imam Bukhari fa inna tasfiyatas sufuf krana setuhune luruse pira-pira shaf iku min iqamatis sholati, setengah saking jumenengaken salat. Hadis ini salah satu sandaran para ulama bahwasannya sholat jamaah kalau shafnya tidak lurus, maka kalau dari hadis ini maka tidak sempurna jamaahnya, sholatnya nggak sempurna. Ketika sholatnya nggak sempurna, maka imbasnya kepada pahala yang didapat. Kata ulama, shaf yang nggak lurus itu nanti orang yang nggak lurus itu maka nggak mendapatkan pahala jamaah. Tadi seperti tadi. Kemarin saya ngaji di masjid itu, ada yang tanya, shaf nggak lurus itu yang nanggung sopo? Yang nanggung siapa? Artinya gini, kan itu bahasanya kan tidak mendapatkan pahala jamaah, keutamaan jamaah. Lah, sekarang yang nanggung siapa? Imam po makmum? Enggak apa? Yang nanggung loh, imam po makmum? Secara logika kalau jelas ya, Rasulullah SAW mencontohkan imam itu harusnya berbalik badan sebelum takbir, meluruskan shaf.
baru takbir. Ketika imam tidak melakukan itu, maka imam pun menurut saya kena karena tidak melakukan kesunahan. Begitu juga makmumnya, keutamaan jamaahnya hilang. Wa anhu lan saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah SAW ukimat dan laksanakan apa as-sholatu sholat fa'aqbala mengko teko rawuh fa'aqbala mengko rawuh alaina ing atase kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW biwajhihi kelawan wajane Rasulullah SAW. Faqala nulidawu sapa Rasulullah SAW akimu lurusaken sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira sofi sira kabeh wa tarassu lan ngrapetaken sapa sira kabeh fa ini krana setune ingsun iku arakum ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh min wara idhri sangking burine geger ingsun rawahu Bukhari bilafdihi kelawan lafate hadis wa Muslim lan Imam Muslim bimaknahu kelawan maknane hadis. Dari Abi Mas'ud beliau bercerita Sayyidina Anas, beliau bercerita ketika sudah sholat dikumandangkan atau diiqomai, Rasulullah SAW madhep maju ke depan. Setelah maju gak lama Rasulullah madhep ke belakang. Madhep ke belakang. Kata Rasulullah SAW, aqimu sufufakum fatarassu. Ayo luruskan safnya, mepet. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, fa inni arakum min wara'i dhahri. Saya itu tadi sudah mau sholat, saya lihat kok sampean ini belum meluruskan shaf, belum dempet, belum rapat dalam shafnya. Kata Rasulullah, fa inni arakum min wara'i dhahri. Sesungguhnya saya melihat sampean dari belakang punggung saya. Termasuk keutamaan Rasulullah SAW ya. Khususnya Rasulullah SAW itu didahulukan bahwasanya Rasulullah itu melihat arah belakang sebagaimana beliau melihat arah depan. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Melihat arah belakang seakan-akan sebagaimana beliau melihat arah depan. Ya, kelihatan belakang apa saja itu. Makanya beliau bilang fa inni arakum min wara'i dhahri. Kemudian ulama ini ya membahas gini, sedikit membahas. Kata ulama, Rasulullah itu lihatnya pakai apa? Ke belakang itu. Kata ulama bilang, ada yang bilang kila bi ainihi mu'jizatan lahu. Ada yang dawuh, ya dengan mata yang ada depan itu. Rasulullah bisa tampak yang belakang. Hah? Kata ulama. Ada yang bilang enggak, kila bi ghairi dzalika mimma ya'ti. Salah satunya ada yang dawuh bahwasannya Rasulullah itu ada mata khusus di belakang. Ya berbeda dengan mata yang depan. Terus wa fi riwayatin lan ing dalam sisi riwayat li Bukhari kadua Imam Bukhari wa kana lan ono sapa ahaduna salah sijine kita iku yulziku nempelaken sapa ahaduna mangkibahu ing pundake ahaduna bimangkibi sahibihi kelawan pundake kancane ahad wa qadamahu lan sikile
ahad biqaddamihi kelawan sikile sahib. Satu riwayat sahabat itu setelah mendapatkan perintah itu menempelkan bahunya kepada bahu ya orang yang ada di sampingnya. Juga kakinya juga ditempelkan dengan orang yang ada di sampingnya. Ya memang pasnya gitu. Lurus itu maksudnya pundaknya itu sejajar, garis lurus. Nah, ya. Wa an Nu'man bin Basir dan saking Nu'man bin Basir radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Nu'man sami tungurungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawwuna yakti nglurusaken temen sapa sira kabeh la yusawuna yakti nglurusaken temen sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira barisane sira kabeh au liyukhalifanna utawa yakti nyuloyoaken utawa yakti nuloyoaken utawa yakti nuloyoaken temen sapa Allah si Allah baina wujuhikum ing dalam antarane pira-pira wajah sira kabeh muttafaqun alaih. Ini mirip dengan yang tadi ya. Yang lurus. Kalau enggak lurus, maka Allah akan membuat sampean hatinya itu tidak kompak gitu loh. Satu tujuan. Ada yang sana, ada yang sana. Maka akan terjadi fitnah di mana-mana. Sebab itu awalnya dari tidak lurusnya shaf. Pertanyaan saya, apakah itu sebab dari perpecahannya umat, atau perpecahan itu yang tercermin pada sholatnya yang nggak lurus? Paham? Iya maksud saya. Mun amoso kieu. Mun amoso pas apejeng jamaah bareng. Pas teh tak ndek mak semak. Loh, saya tanya, saya A, amoso bisa B. Pas tepak jamaah, ada tempat boleh kecuali sejajar. Kira-kira gelem mereka mak cemak ke kanjana atau melur? Paham? Apakah itu soft salat itu apakah cerminan dari yang terjadi di masyarakat? Akhirnya Rasulullah menganjurkan, ayo wis luruskan biar gak pecah pikirannya, biar gak tercerai-berai muslimin. Wallah alam. Jelas kita ikut Rasulullah SAW, salat lurus rapat. Biasanya kalau NU itu nggak begitu perhatian pada perkara ini. Saya perhatian itu Muhammadiyah. Pas tempat-tempat dia tak pati perhatian. Lakulah mengimamen langsung. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Wa fi riwayatin lain dalam siji riwayat Muslimin kadua Imam Muslim anna Rasulullah SAW sedunia Rasulullah SAW yukana ana sapa Rasulullah SAW iku yusawi melurusaken sapa Rasulullah SAW sufufana ing pira-pira barisane kita hatta ka'annama yusawi sehingga kaya setuhune melurusaken sapa Rasulullah SAW biha
kelawan ya taswiyatus sufuf itu al kidaha ing panah ini di hadis ini sama Nu'man bin Bashir itu cerita bahwa Rasulullah SAW kalau menguruskan shaf itu seperti beliau menguruskan apa? Mata panah di keker. Saking harus paham nih. Sama yang tadi saya bilang. Sama di keker. Harusnya ada seksi khusus ini meluruskan shaf. Loh, lek Jumatan kan repot kan? Jumatan orang banyak. Apa-apanya Jumatan masjidnya kita tuh. Apa? Elawak tuh. Ada tak oleh fadilah jamaah sama sekali itu. Ya apa? Akeh sing bolong sih kiri bolong sih kalau gak lurus. Pokok ngalak senyaman nah. Shaf saya di masjid saya kira seneng, saya nyaman. Ya itu sholatnya disak. Tak ngurus ya ada bolong pak, ada orang tak ngurus mokong kok seneng shaf itu. Insyaallah kok ingat saya lauk itu ya, saya amper lauk terus sampai apa? Sampai ke sandal tuh. Iya kan? Itu ada sih masuk ke dalam. Ini dia emak saya lawat tua kapi yang kok. Bapak kan repot si maju repot. Apa orang bapak? Hatta ra'a sehingga ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annana ing setuhune kita qad akalna iku temen faham sapa kita anhu sangking Rasul sampai Rasulullah SAW melihat bahwasannya kita paham apa yang dimaksud Rasul. Tsumma haraja nuli metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam siji dina. Faqama nuli ngatek sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kada sehingga parak sapa Rasul. Hatta kada sehingga parak sapa Rasul iku yukabbiru takbir sapa Rasul. Fara'a nuli ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang badian kang pertelo apa sadruhu dodone rajul minas soffi saking barisan. Faqala nuli dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallahi pira-pira hambane Allah la tusawuna yakti nglurusaken temen sapa sira kabeh la tusawuna yakti nglurusaken temen sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira barisane sira kabeh au la yukhalifanna utawa yakti bakal bakal dadekaken sulaya temen sapa Allah baina wujuhikum ing dalam antarane pira-pira wajah sira kabeh. Ini cerita nih rawi nih. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari dalam beliau sholat pas berdiri di mimbar tempat mihrabnya. Pas hampir mau takbir, sudah mau takbir, beliau malah balik gak jadi takbir, balik badan. Melihat satu orang yang dadanya lebih maju daripada temennya yang sebaris, agak maju sedikit. Ini selaras dengan dawuhnya tadi Rasulullah. Fa ini arakum min wara'i dhuhri. Mau takbir lah. Kono arek sok gak lurus. Kemudian apa dawuh Rasulullah SAW? Ibadallah.
hamba-hamba Allah, la tusawwuna sufuf. Ayo luruskan sufufnya. Atau kalau enggak sampean akan dibuat bercerai-berai sama Allah. Apa sih nak? Udah malam nak, besok aja. Kemarin dimarahin sampean. Udah. Ini ada yang menarik. Ini cara negurnya Rasulullah SAW. Ini diingat ini. Negurnya Rasulullah SAW itu kalau di tempat umum, yang salah satu beliau gak nyebut namanya. Telan. Kan salah satu tadi ya. Rasulullah bilang apa? Ibadallah. Kamu semua, ayo lurus. Padahal saya salah hitong. Untuk apa? Untuk menjaga perasaannya. Walaupun yang salah satu, beliau gak langsung menyebutkan namanya, langsung menunjuk. Ya, Ben. Biasanya aku nggak tahu. Jangan. Enggak, Rasulullah itu enggak. Apa kalau salah itu diingatkan tapi pakai umum. Ya ibadallah, la tusawwuna sufufakum. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam. Fatihah. Ya Allah, ya Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.